Salam saudara-saudara, hari ini kita berselancar dalam kebenaran dalam seri kitab Wahyu yang sekarang telah sampai Wahyu pasal 5 ayat 6-8 yang saya beri judul Musik Surga dan Doa Orang-orang Kudus. Saya bacakan firman Tuhannya bagi saudara. Maka aku melihat di tengah-tengah takhta dan keempat makhluk itu, dan di tengah-tengah tua-tua itu berdiri seekor anak domba seperti telah disembelih, bertanduk 7 dan bermata 7. Itulah ketujuh roh Allah yang diutus ke seluruh bumi. Lalu datanglah anak domba itu dan menerima gulungan kitab itu dari tangan Dia yang duduk di atas takhta itu. Ketika ia mengambil gulungan itu, tersungkurlah keempat makhluk dan ke-24 tua-tua itu di hadapan anak domba itu, masing-masing memegang satu kecapi dan satu cawan emas penuh dengan kemenyan. Itulah doa orang-orang kudus. Nah, saudara, dari perikop Wahyu pasal 5 yang berbicara tentang bagaimana penglihatan yang ada di surga ini, sekarang kita telah sampai di Matius Wahyu pasal 5 ayat 6-8 ini, saudara. Dikatakan di pasal 5 ayat 6 ini, maka aku melihat di tengah-tengah takhta dan keempat makhluk itu, dan di tengah-tengah tua-tua itu berdiri seekor anak domba seperti telah disembelih, bertanduk 7 dan bermata 7. Itulah ketujuh roh Allah yang diutus ke seluruh bumi. Inilah saudara saat-saat puncak dari penglihatan Yohanes ini. Dikatakan kemunculan anak domba di sorga. Ada dua cara saudara untuk membayangkan pemandangan dari apa yang dilihat oleh Yohanes tentang kondisi sorga yang dapat dia lihat. Kita dapat membayangkan 4 makhluk hidup yang membentuk lingkaran di sekeliling takhta dan 24 tua-tua yang membentuk lingkaran yang lebih lebar dengan keliling yang lebih besar. Ya, gambaran ini telah saya uraikan di Wahyu pasal 5 ayat 1-5, saudara ya. Dengan anak domba berdiri di antara lingkaran dalam dari 4 makhluk hidup dan lingkaran luar dari 24 tua-tua, atau yang lebih mungkin anak domba adalah pusat dari seluruh pemandangan yang dilihat oleh Yohanes tentang kondisi kemuliaan surga, gitu ya, saudara. Anak domba adalah salah satu gagasan dari karakteristik yang agung ya dari kitab Wahyu ini, di mana Yesus Kristus ya disebut ya dari seperti anak domba ini tidak kurang dari 29 kali saudara kata tentang anak domba ini. Kata yang ia gunakan untuk anak domba tidak digunakan Yesus Kristus di tempat lain dalam perjanjian baru. Yohanes Pembaptis menunjuk kepadanya sebagai anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Ya saudara, di Yohanes 1 ayat 29, Yohanes 1 dan ayat 36. Petrus berbicara tentang darah Kristus yang mahal, seperti darah anak domba yang tidak bernoda dan tidak bercacat. Di dalam 1 Petrus 1 ayat 19, dan di dalam Yesaya 53 ayat 7 dikatakan, kita membaca tentang anak domba yang dibawa ke pembantaian. Namun dalam semua kasus ini, kata yang digunakan adalah amnos. Sedangkan kata yang digunakan kitab Wahyu adalah arnion. Ini adalah kata yang digunakan Yeremia ketika ia berkata, aku seperti anak domba yang lemah lembut yang dibawa ke pembantaian. Dengan menggunakan kata arnion dan menggunakannya kata ini dengan sering berkali-kali saudara,
Yohanes ingin kita melihat bahwa ini adalah konsep baru yang ia bawa kepada manusia. Ya, di dalam Yeremia 11 ayat 19. Yang pertama, anak domba masih memiliki tanda-tanda bahwa dia telah disembelih. Ya, di sana kita melihat gambaran dari pengorbanan Kristus. Jadi gambaran anak domba yang tersembelih itu adalah gambaran tentang pengorbanan Kristus yang masih terlihat, saudara, yang ternyata nampak dari penglihatan Yohanes di sorga. Bahkan di sorga, Yesus Kristus adalah satu-satunya yang mengasihi kita dan menyerahkan dirinya bagi kita. Ada sisi lain dari hal ini. Anak domba yang sama ini, dengan tanda-tanda pengorbanan yang masih ada padanya, adalah anak domba dengan 7 tanduk dan 7 mata, saudara. 7 tanduk itu melambangkan kemahakuasaan. Kalau kita baca di dalam Perjanjian Lama, tanduk melambangkan 2 hal. Yang pertama, tanduk itu melambangkan kekuasaan semata-mata, gitu ya. Dalam berkat Musa, tanduk Yusuf seperti tanduk lembu liar. Dengan tanduk itu, ia akan mendorong umat Allah atau Israel bersama-sama sampai ke ujung bumi. Ya, Ulangan 33 ayat 17. Nabi Zedekia membuat tanduk besi sebagai tanda kemenangan yang dijanjikan atas orang Syria. Ya, 1 Raja-Raja 22 ayat 11. Orang jahat diperingatkan untuk tidak mengangkat tanduknya. Mazmur 75 ayat 4. Sakaria melihat penglihatan tentang 4 tanduk yang melambangkan bangsa-bangsa yang telah mencerai-beraikan Israel. Sakaria 1 ayat 18. Yang kedua, ya, tanduk itu melambangkan kehormatan. Pemazmur yakin bahwa tanduk kita akan ditinggikan oleh kasih karunia Allah. Tanduk orang baik akan ditinggikan dengan hormat. Ya, Mazmur 112 ayat 9 menjelaskan demikian. Di dalam Mazmur 148 ayat 14 dikatakan Allah meninggikan tanduk umatnya. Jadi kita harus menambahkan satu hal lagi pada gambaran ini. Pada masa antara Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru ada spare waktu kurang lebih 400 tahun yang dimana dikatakan Allah tidak berbicara. Dan ternyata di dalam 400 tahun itu banyak kitab-kitab yang dituliskan yang disebut ada Deuterokanonika atau Apokripa. Ya, itu kitab-kitab yang kita anggap hidden, ya, tapi ternyata perlu, saudara, untuk menyambung sejarah Israel atau tentang prinsip-prinsip kenabian atau suara Tuhan yang sepertinya tidak ada suara selama 400 tahun itu. Ternyata ada tulisan-tulisan yang menuliskan atau peristiwa-peristiwa sejarah yang dituliskan selama 400 tahun itu yang menyambungkan prinsip Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, saudara. Ya, yang dikatakan ada para pahlawan besar Israel. Ya, pada zaman-zaman itu, ya, dikatakan ada kaum yang namanya kaum Makabe, saudara. Mereka adalah para pejuang besar yang membebaskan bangsa Israel, saudara. Dan dikatakan mereka digambarkan sebagai domba bertanduk, ya, saudara. Nah, kalau kita baca di dalam kitab yang ada, saudara, di dalam kitab Deuterokanonika atau Apokripa, ya, saudara. Nah, salah satunya adalah kitab 1 Henok 90 ayat 9 ini yang berbicara bagaimana Makabe dalam perjuangan yang besar untuk membebaskan bangsa Israel dari penindasan. Nah, saudara, disinilah paradoks besarnya. Anak domba menanggung luka-luka pengorbanan di atasnya. Tetapi pada saat yang sama, ia dibalut dengan kuasa Allah yang kini dapat menghancurkan musuh-musuhnya. Anak domba memiliki 7 tanduk. Ya, sedangkan angka 7 melambangkan kesempurnaan. Jadi kuasa anak domba itu sempurna. Tak dapat ada yang menahannya atau tidak terbendung, saudara. Yang seterusnya dijelaskan,
anak domba memiliki 7 mata. Tadi 7 tanduk, sekarang 7 mata. Dan mata itu adalah roh-roh yang diutus ke seluruh dunia. Dan gambaran ini berasal dari Zakaria. Di sana, ya, di dalam tulisan Zakaria atau kitab Zakaria, sang nabi melihat 7 lampu yang merupakan mata Tuhan yang meliputi seluruh bumi. Zakaria 4 ayat 10. Ini adalah gambaran yang menakutkan, tetapi cukup jelas. Bahwa itu melambangkan kemahatauan Allah. Dengan cara yang hampir kasar dikatakan bahwa tidak ada tempat di bumi yang tidak berada di bawah pengawasan Allah. Saudara, berikut ini adalah gambaran Kristus yang luar biasa. Dia adalah pemenuhan semua harapan dan impian Israel. Karena dia adalah singa Yehuda dan tunas Daud. Dia adalah pribadi yang pengorbanannya berguna bagi manusia. Dan yang masih memiliki tanda, atau dia yang memiliki tanda-tanda yang dari surga. Beberapa bagian kitab suci menunjukkan pada saat yang sama, saudara, ya, dikatakan tentang keagungan dan kelembutan dari Yesus Kristus, yang di dalamnya ada satu gambaran menggabungkan kehinaan dan kematiannya, dan dikatakan kemuliaan dari kehidupannya yang masuk dalam kebangkitan. Seterusnya, saudara, di dalam Wahyu pasal 5 ayat 7-14, penguraiannya dikatakan penting untuk melihat bagian ini, saudara, secara menyeluruh, ya, keseluruhan, sebelum kita mulai membahasnya secara terperinci ayat demi ayat yang ada. Tetapi sekarang adalah Matius pasal 6, pasal 7, dan pasal 8 saja yang dijelaskannya, saudara. Dikatakan ada nama seorang penulis dari Inggris, ya, yang terkenal, namanya Christina Rossetti, saudara. Dikatakan dia menulis tentang sorga. Dikatakan sorga dinyatakan kepada bumi sebagai tanah air musik. Kita berbicara tentang musik di dalam Wahyu pasal 7. Inilah paduan suara pujian terhebat yang pernah didengar alam semesta. Pujian itu datang dalam 3 gerakan atau 3 gelombang, saudara, ya. Yang pertama dikatakan ada pujian dari keempat makhluk hidup dan dari ke-24 tua-tua. Ya, saudara, di sini kita melihat seluruh alam dan seluruh gereja bersatu untuk memuji anak domba. Yang kedua, ada pujian dari berjuta-juta malaikat. Ya, ini adalah gambaran semua penghuni sorga mengangkat suara mereka dalam pujian kepada Allah. Yang ketiga, dikatakan Yohanes melihat setiap makhluk ciptaan. Ya, di setiap bagian alam semesta ini, binatang, tumbuhan, dan alam yang lain yang diciptakan Tuhan. Dikatakan itu pujiannya hingga ke dalamnya dan sudut terjauhnya itu bernyanyi dalam pujian. Ya, entah pohon, entah tumbuhan, dan sebagainya, saudara. Ya, ini yang harus dimengerti dengan baik. Inilah kebenaran, saudara, bahwa langit dan bumi serta segala isinya dirancang untuk memuliakan atau memuji Yesus Kristus. Dan merupakan hak istimewa kita, saudara, untuk meminjamkan perkataan atau suara dan hidup kita kepada paduan suara pujian yang luar biasa ini. Seterusnya, saudara, di ayat 8 dijelaskan, bagian pertama dalam paduan suara pujian adalah nyanyian 4 makhluk hidup dan 24 tua-tua. Dan seperti telah kita lihat, mereka melambangkan semua yang ada di alam dan secara universal di dalam kekristenan, yaitu gerejanya, saudara. Gambaran para tua-tua itu menarik. Dikatakan mereka memiliki kecapi. Nah, saudara, kecapi adalah alat musik tradisional yang digunakan untuk menyanyikan kitab Mazmur. Dikatakan pujilah Tuhan dengan kecapi. Kata pemazmur, Mazmur 33 ayat 2. Nyanyikanlah pujian bagi Tuhan dengan kecapi. Kecapi dengan alunan melodinya. Mazmur 98 ayat 5.
Bernyanyilah bagi Tuhan dengan nyanyian syukur. Nyanyikanlah melodi bagi Allah kita dengan kecapi. Mazmur 147 ayat 7. Jadi kecapi itu melambangkan musik pujian, ya, seperti yang dikenal orang Yahudi, saudara. Para tua-tua juga memiliki mangkok emas yang penuh dengan kemenyan. Dan kemenyan itu, saudara, pengertiannya adalah doa-doa umat Allah yang berdedikasi. Jadi penggambaran doa dengan kemenyan juga berasal dari kitab Mazmur, saudara. Dikatakan, biarlah doaku menjadi persembahan ukupan bagimu, dan tanganku yang terangkat seperti korban pada waktu petang. Mazmur 141 ayat 2. Namun hal yang penting adalah gagasan atau pemikiran tentang perantara dalam doa. Dalam tulisan-tulisan Yahudi kemudian yang saya jelaskan selama 400 tahun, ada tulisan-tulisan ya tentang Israel dan segala pergerakannya, ya, itu di dalam tahun-tahun itu begitu luar biasa, ya, banyak literatur atau tulisan-tulisan yang ternyata akhirnya menjadi apa yang disebut kitab Deuterokanonika atau apokripa yang dalam bentuk yang lain itu, ya, saudara. Dan dikatakan demikian, membawa gagasan tentang perantara surgawi yang membawa doa-doa umat beriman kepada Allah. Ya, itu sangat umum. Di dalam perjanjian lama, Daniel 6 ayat 2 mengatakan, mendekatlah kepada Allah dan kepada malaikat yang menjadi perantara bagimu, karena dialah yang akan menjadi perantara Allah dan manusia. Dalam tulisan-tulisan atau literatur ini kita menemukan banyak malaikat, ya, seperti ini. Nah, saudara-saudara, kepala dari semuanya adalah Mikael, sang penghulu malaikat, yang dikatakan yang penyayang dan panjang sabar menurut tulisan atau buku dari 1 Henok 40 ayat 9. Dikatakan bahwa dia turun ke surga kelima setiap hari untuk menerima doa manusia dan membawanya kepada Tuhan. Ya, itu ada di 3 Baruk ayat 11. Di dalam kitab Tobit juga ada, dikatakan penghulu malaikat Rafaela yang membawa doa manusia kepada Tuhan. Akulah Rafael, salah satu dari 7 malaikat kudus yang menyampaikan doa orang-orang kudus dan yang keluar masuk di hadapan kemuliaan Allah. Ya, di dalam kitab Tobia 12 ayat 15. Dan dikatakan Gabriel lah yang memberitahu Henok, aku bersumpah kepadamu bahwa para malaikat di surga mengingatmu di hadapan kemuliaan yang maha besar. 1 Henok 104 ayat 1. Kadang-kadang malaikat pelindunglah yang membawa doa manusia kepada Tuhan. Dan dikatakan bahwa pada waktu tertentu setiap hari pintu-pintu terbuka sehingga doa-doa dapat diterima. Di dalam buku atau tulisan Apocalypse of Paul, saudara. Pasal 7 ayat 10 dikatakan kadang-kadang semua malaikat atau sebagaimana Henok menyebut mereka para penjaga terlihat dalam tugas ini kepada orang-orang kudus di surga. Jiwa manusia mengeluh dengan seruan mereka untuk keadilan. Dalam 1 Henok 9 ayat 3. Ada lagi dikatakan, adalah tugas para penjaga surga untuk menjadi perantara bagi manusia. Jadi malaikat dikatakan adalah penjaga surga, dianggap juga sebagai perantara untuk manusia, saudara. Ya, jadi 1 Henok 15 ayat 2 menjelaskan itu. Seperti yang telah kita lihat, para malaikat memperhatikan manusia untuk kebaikan. Kadang-kadang tampaknya orang mati yang diberkati ikut serta dalam tugas ini. Para malaikat dan orang-orang kudus di tempat peristirahatan mereka menjadi perantara anak-anak bagi anak-anak manusia. 1 Henok 39 ayat 6. Dan ada hal-hal tertentu yang harus dikatakan tentang kepercayaan pada surgawi. Yang pertama, dari sudut pandang yang lain. Dikatakan begini, adalah pemikiran yang membangkitkan semangat. Ya, saudara, tidak dibiarkan saudara dan saya sendirian. Tidak ada doa yang sepenuhnya berat untuk dinaikkan. Ya, yang didukung oleh seluruh warga surga. Dikatakan membantunya
doa itu sampai ke Tuhan. Jadi daripada sudut pandang yang lain, hal ini sama sekali tidak perlu, saudara. Di hadapan kita terbentang pintu yang terbuka, yang tidak dapat ditutup oleh siapapun. Doa manusia tidak memerlukan bantuan apapun. Karena telinga Tuhan terbuka untuk menangkap bisikan permohonan yang paling samar sekalipun. Karena Dia Allah Maha Kuasa. Yang seterusnya dikatakan seluruh konsepsi tentang perantara muncul. Ya, dari alur pemikiran yang telah kita ketahui sebelumnya tentang bagaimana penulis-penulis Yahudi ini, ya saudara. Dengan seiring berjalannya waktu, orang-orang Yahudi semakin terkesan dengan transendensinya Tuhan. Jadi Allah yang jauh, ya saudara, itu transendensinya Tuhan. Allah yang tak gampang tersentuh, tapi Allah yang mudah bisa didekati melalui perantara-perantara yang tadi dijelaskan, yaitu para malaikat-malaikat itu, saudara. Perbedaannya dari manusia, ya perbedaannya itu, saudara. Karena demikian, mereka mulai percaya bahwa tidak akan pernah ada kontak langsung antara Tuhan dan manusia, dan bahwa harus ada perantara malaikat untuk menjembatani jurang tersebut. Itulah tepatnya perasaan yang ingin Yesus Kristus hilangkan. Ia datang untuk memberitahu kita bahwa Tuhan lebih dekat kepada kita daripada nafas, lebih dekat daripada tangan kita, daripada kaki kita, dan menjadi jalan hidup yang melaluinya setiap orang, ya, betapapun rendah hatinya, betapapun permasalahan, dikatakan pintu menuju Tuhan terbuka, berselancar dalam kebenaran. Amin.